Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu meminta satu orang untuk membantu doa. Siapa? Ya, ini silahkan. Kita sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu dalam hati, berdoa dimulai. Misalnya. Baiklah, selanjutnya Ibu akan melakukan absensi. Eka Kusuma Putri, Ibu Sri Rezeki, Korea Deva, Hadir Bu. Lani Selma Fazria. Hadir Bu. Ya, masuk semua ya. Ya Bu. Jadi, ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Enggak Bu. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kalian lihat dulu video. Ada Bu. Nah, Bu Iklan. maaf ya. Jadi dari video tadi, apakah kalian sudah mengerti tentang apa itu siklus air? Sudah Bu. Sudah. Jadi biar kalian lebih paham, Ibu jelaskan lagi ya tentang apa itu siklus air. Pertama, Ibu jelaskan tentang apa. Nah, semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuhan di dunia ini sangat membutuhkan air. Manusia membutuhkan air untuk minum, mandi, mencuci baju, dan untuk melakukan kegiatan lainnya. Hewan membutuhkan air untuk minum, dan tumbuhan membutuhkan air untuk berfotosintesis. Hal tersebut menunjukkan bahwa air merupakan salah satu sumber kehidupan. Air termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, ini berarti jumlah air di bumi tidak akan habis dan akan terus ada. Mengapa demikian? Sama seperti udara, air akan selalu ada karena air mengalami proses pendauran atau siklus. Siklus air atau disebut juga siklus hidrologi adalah gerak perputaran air dengan perubahan air menjadi berbagai wujud dan kembali ke bentuk semula. Nah, siklus air ini terjadi melalui tahapan evaporasi atau transpirasi, kondensasi, dan juga presipitasi. Dan yang terakhir, infiltrasi. Pertama, Ibu akan menjelaskan tentang yang evaporasi. Istilah evaporasi digunakan untuk menunjukkan proses penguapan air yang berasal dari laut, sungai, danau, dan air lainnya. Sedangkan transpirasi merupakan pelepasan molekul air sebagai hasil metabolisme dari tumbuh-tumbuhan.
Selanjutnya ada kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan dari air dari gas menjadi cair atau kita kenal dengan istilah pengembunan yang merupakan kebalikan dari evaporasi atau penguapan. Pada siklus air, kondensasi terjadi di atmosfer akibat perubahan suhu dan tekanan. Akibat adanya kondensasi, air akan berkumpul membentuk awan hitam yang siap turun hujan ketika mencapai titik jenuh. Selanjutnya ada presipitasi. Presipitasi dapat terjadi karena adanya pendinginan dan penambahan uap air, sehingga air yang membentuk awan mencapai titik jenuh. Semakin banyak uap air yang terbentuk di atmosfer, maka tetesan air yang ada di awan akan semakin banyak dan semakin berat. Ketika awan tidak mampu menampung banyaknya air dan terbentuk, maka air tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk hujan. Yang terakhir ada infiltrasi. Merupakan proses meresapnya air hujan ke dalam tanah. Infiltrasi dapat terjadi karena adanya kapiler atau gaya gravitasi bumi, sehingga air dapat masuk ke tanah yang lebih dalam. Selanjutnya, ada kegiatan manusia yang berdampak positif pada siklus air. Yang pertama, membuat daerah resapan air, melakukan reboisasi atau penanaman kembali, menjaga kelestarian pohon, tidak mencemari lingkungan, menggunakan air secukupnya, membuang sampah pada tempatnya, menggunakan produk yang ramah lingkungan, dan mendaur ulang. Selain itu ada juga dampak negatifnya. Yang pertama, menebangi pohon di hutan secara liar, pencemaran air laut misalnya oleh tumpahan minyak dari tumpahan kilang. Yang ketiga, pembangunan daerah perkotaan yang mengakibatkan penyempitan lahan hijau. Yang keempat, membuang limbah sembarangan ke sungai. Yang kelima, berlebihan menggunakan bahan sekali pakai. Yang keenam, membakar hutan. Yang ketujuh, menggunakan zat kimia seperti pestisida yang tidak ramah lingkungan. Dan yang terakhir adalah membuang sampah. Baik, selanjutnya setelah itu ibu akan membentuk kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 4-5 orang. Eka, Seri, Depa, sama Lani menjadi satu kelompok. Kalian di sini mengerjakan lembar kerja peserta didik. Nah, nanti kalian kerjakan secara bersama-sama. 2 orang mengerjakan soal dan 2 orang lainnya menggambar perintah yang ada di LKPD. Silahkan didiskusikan. Kalau ada yang kalian tidak mengerti, silahkan ditanyakan. 2 orang ngerjain soal, 2 orang menggambar. Sudah Bu. Terima kasih. Nah, selanjutnya dari kelompok Eka, Sri, dan Depa, Lani, siapa yang ingin menjelaskan hasil pengerjaannya tadi? Lani, silahkan. Saya Bu. Ya. Jadi dalam siklus air itu terdapat 4 tahapan. Yang pertama itu evaporasi atau transpirasi. Evaporasi digunakan untuk menunjukkan proses penguapan air yang berasal dari laut, sungai, danau, dan badan air lainnya. Yang kedua itu ada kondensasi. Kondensasi merupakan proses perubahan air dari gas menjadi cair atau kita kenal dengan istilah pengembunan yang merupakan kebalikan dari evaporasi yaitu penguapan. Yang ketiga ada presipitasi, merupakan produk dari kondensasi. Presipitasi dapat terjadi karena adanya pendinginan dan penambahan uap air sehingga air yang membentuk awan mencapai titik jenuh. Yang terakhir ada infiltrasi.
merupakan proses meresapnya air hujan ke dalam tanah. Infiltrasi dapat terjadi karena adanya kapiler atau gaya gravitasi bumi sehingga air dapat masuk ke tanah yang lebih dalam. Kasih tepuk tangan dulu buat kawannya yang sudah presentasi. Terima kasih, presentasinya sangat bagus. Selanjutnya Ibu akan memberikan lembar evaluasi, silakan diisi. Silakan dijawab ya soalnya. Ya Bu. Terima kasih. Baiklah, jadi Ibu akan menyimpulkan ya materi hari ini. Jadi tentang siklus air, dimana tadi ada evaporasi, terus atau transpirasi, ada kondensasi, presipitasi, dan juga infiltrasi. Dan juga ada dampak positifnya tadi, membuat daerah resapan air, melakukan reboisasi atau penanaman kembali, menjaga kelestarian pohon, dan masih banyak lainnya. Terus dampak negatifnya menebangi pohon di hutan secara liar, pencemaran air laut misalnya oleh tumpahan minyak dari tumpahan kilang, dan masih banyak lainnya yang tadi kita pelajari. Baiklah, terima kasih atas partisipasinya telah hadir pada kelas hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, silahkan kepada Sri untuk berdoa, memandu doa untuk teman-temannya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya Bu. Baiklah, terima kasih. Sekian pelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi